Hai semuanya, aku Eliza, Research Analyst di Ternak Uang. Di modul-modul sebelumnya, kita udah kenal yang namanya setiap agen ekonomi itu memilih apa yang mereka inginkan. Nah, keinginan mereka ini kalau dalam ekonomi disebut sebagai permintaan. Apa sih permintaan? Kita akan bahas di modul ini. Permintaan adalah komoditas, barang, atau jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Permintaan sendiri dibagi menjadi dua. Ada permintaan langsung dan ada permintaan turunan. Permintaan turunan ini adalah permintaan tambahan atas permintaan dari produk lainnya. Misalnya, peningkatan permintaan headset karena tingginya permintaan handphone. Kalau permintaan langsung, contohnya adalah permintaan daging sapi pada saat lebaran atau waktu corona lagi merebaknya, permintaan masker itu juga meningkat. Itu yang dimaksud dengan permintaan langsung. Teori permintaan menjelaskan hubungan antara jumlah barang dengan harga pada tingkat tertentu. Maksudnya adalah ketika permintaan sedang naik tapi persediaan tidak mencukupi, maka harga akan meningkat. Lalu sebaliknya, misalnya karena persediaannya terlalu banyak, maka produsen akan menaikkan harga dan akhirnya akan menurunkan permintaan. Jadi, simplify-nya adalah ketika harga naik, maka permintaan akan turun. Dan sebaliknya, ketika harga akan turun, maka permintaan akan naik karena orang-orang akan berbondong-bondong untuk membeli. Kita akan lanjutkan di video berikutnya supaya kita bisa ngelihat plotting di kurva itu bagaimana sih? Dan kurva ini akan membantu kita untuk memahami permintaan secara lebih dalam. See you di video selanjutnya. Setelah mengenal apa sih yang dimaksud dengan permintaan, sekarang kita coba plotting ke dalam kurva permintaan supaya ngebantu kita nih ngelihat bagaimana sih perubahan permintaan atas harga yang berubah. Coba kita lihat di kurva berikut. Kurva berikut adalah kurva permintaan yang memplotting hubungan antara harga dengan kuantitas barang yang diminta. Kalau kita lihat, sumbu X itu menggambarkan jumlah barang dan sumbu Y merepresentasikan harga. Ini adalah kurva yang menggambarkan permintaan minyak dunia. Kalau kita lihat di titik yang paling kiri di harga $6 per galonnya, maka permintaan hanya ada 50 per tahun. Jadi ketika harga naik, maka permintaan akan sedikit, akan turun. Kalau kita lihat di titik yang paling kanan, dengan harga $1 per galonnya, kuantitasnya sangat banyak, sampai ke 300 galon. Jadi benar-benar ya teori yang tadi kita pelajari, bahwa ketika harganya mahal, maka permintaan akan turun. Dan sebaliknya, ketika harganya murah, maka permintaan akan meningkat. Apa aja sih faktor yang mempengaruhi permintaan? Kita lihat di video selanjutnya. Hai, aku Eliza, Research Analyst di Ternak Uang. Sebelumnya kita udah belajar dari kurva permintaan. Sekarang kita mau tahu nih faktor-faktor apa saja yang sebenarnya mempengaruhi terjadinya perubahan permintaan. Faktor yang pertama adalah adanya perubahan selera atau preferensi masyarakat. Contohnya, misalnya perubahan tren. Yang tadinya orang-orang suka pakai baggy pants, kalau sekarang kayak kan menurun. Atau mungkin permintaan TV analog yang menurun karena orang-orang lebih suka smart TV dibandingkan dengan TV analog. Jadi perubahan selera atau preferensi masyarakat itu sangat mempengaruhi permintaan. Lalu faktor yang kedua adalah perubahan pendapatan atau kekayaan masyarakat. Bayangin kalau kalian nih punya pendapatan yang lebih banyak. Let's say misalnya yang tadinya cuma 2 juta sebulan, kalian dapat 5 juta sebulan. Apa yang pertama kali terjadi? Pasti konsumsi meningkat. Ketika konsumsi meningkat, dampaknya terhadap permintaan barang dan jasa akan mengalami kenaikan. Kalau sebaliknya yang terjadi, kalau misalnya terjadi penurunan pendapatan, maka yang terjadi adalah penurunan permintaan secara keseluruhan. Lalu faktor yang ketiga adalah perubahan ketersediaan barang dan harga barang substitusi atau komplementer. Contohnya seperti ini. Misal ada harga bensin itu masih tetap, harga bensin tidak ada perubahan, tetapi ada perubahan dari harga transportasi umum. Yang tadinya misalnya ongkosnya cuma 5.000, sekarang naik jadi 10.000. Orang-orang mulai berpikir kayaknya nggak worth it nih untuk naik transportasi umum, mendingan beralih jadi naik kendaraan pribadi aja. Karena proses kenaikan biaya
angkutan umum tadi, orang-orang beralih menjadi naik kendaraan umum, maka permintaan bensin akan meningkat. Ketika orang-orang lebih memilih untuk naik kendaraan umum, maka permintaan bensin juga akan mengalami peningkatan. Ini yang dimaksud dengan substitusi. Kalau yang satunya naik, maka yang satunya akan turun. Lalu sebaliknya, komplementer. Misalnya yang tadi ya, harga bensinnya tetap sama, tapi ada perubahan, orang-orang mulai beralih menjadi menaiki kendaraan pribadi aja. Lalu ada diskon nih, ada diskon di taman wisata. Orang-orang mulai mau ke sana. Orang-orang mulai mau ke taman hiburan. Nah, orang-orang yang ke taman hiburan tadi tidak memilih untuk menggunakan angkutan umum. Mereka memilih untuk menggunakan mobil pribadi. Sehingga dampaknya adalah peningkatan permintaan bensin. Kalau yang kasus komplementer, yang satu mengalami penurunan harga, maka akan mengalami peningkatan permintaan. Ya, penurunan harga di tempat wisata dan peningkatan permintaan di bensin. Kemudian ada faktor lainnya. Faktor keempat yaitu perubahan jumlah dan skala pembeli. Coba bayangin misalnya ada satu negara yang wilayahnya diwajibkan untuk membeli suatu produk. Misalnya, kita diwajibkan untuk satu rumah punya 2 kulkas. Berarti akan meningkatkan permintaan kulkas di negara tersebut. Karena apa? Skala pembelinya itu banyak sekali. Kalau sebaliknya nih, kalau cuman ya nggak diwajibin, skala pembelinya jadi lebih sedikit, berarti permintaannya juga tidak akan mengalami perubahan atau cenderung menurun. Itu faktor yang keempat. Lalu ada faktor yang terakhir, perubahan kepercayaan pembeli terhadap masa depan. Kayak yang kita alami sekarang sebenarnya. Misalnya, sekarang di masa pandemi, orang-orang mulai ketakutan untuk kehilangan pekerjaan. Anggaplah hari ini kita masih bekerja, dan kita nggak ada yang tahu, siapa tahu bulan depan kita udah tidak bekerja lagi. Ini adalah kondisi perubahan masa depan yang tidak diketahui. Kalau orang-orang berpikir kayaknya takut nih bulan depan nggak bisa kerja lagi, berarti orang-orang akan mengurangi konsumsinya dan akan meningkatkan dana daruratnya. Misalnya nih dari gaji kita yang 5 juta, kita kurangin. Yang tadinya konsumsi 3 juta, sekarang kita gedein dana daruratnya menjadi 3 juta. Kita cukup konsumsi 2 juta. Atas perubahan ini, maka permintaan akan mengalami penurunan. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya tentang bagaimana sih menghitung permintaan untuk membantu produsen menentukan berapa banyak yang harus diproduksi atas permintaan yang terjadi. Kita ketemu di video selanjutnya ya.